Maka di antara perkara-perkara yang akan menaikkan keimanan, meningkatkan keimanan, yang pertama perkara itu adalah mudzakarah ma'rifatillahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi, bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Mudzakarah, bisa jadi kita sudah tahu. Tapi kalau kita sudah tahu tapi tidak berusaha untuk diingat, maka kita pun bisa saja lupa, lalai, sehingga apa yang selama ini kita ketahui menjadi kita seperti orang yang tidak tahu. Maka mudzakarah ma'rifatillah, atau yang belum tahu berusaha untuk mencari tentang pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui apa? Melalui nama-nama Allah yang baik dan melalui sifat-sifat Allah yang tinggi. Maka orang yang tidak kenal Allah, orang itu tidak akan mengerti, tidak akan mengerti apa yang menjadi kewajibannya, tidak akan mengerti bagaimana ia harus bersikap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan oleh Ibnu Rajab mengatakan, al-ilmu nafi' ma'arrafal abda bi rabbih wa dallahu alaihi hatta arafahu wa wahhadahu wa anisa bihi wastahya min qurbihi wa abadahu ka'annahu yarahu. Yang namanya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menjadikan tahu seorang hamba tentang Tuhannya dan menunjukkan kepadanya sampai ia mengenal Tuhannya dan ia mentauhidkan Tuhannya dan ia merasa nyaman dekat dengan Tuhannya dan ia merasa malu dari dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan ia melihat Allah. Maka ini yang dimaksud dengan ma'rifatullah, mengetahui Allah. Kita kalau tidak kenal Allah, maka kita pun juga tidak akan ada rasa penghormatan, ada rasa malu, ada hal-hal yang seharusnya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita, misalnya ada seseorang, apabila kita tidak kenal datang ke sini, kita tidak kenal sama dia, maka kita anggap ketika ketemu sama orang itu biasa saja. Tapi ketika kita mengetahui si fulan ini adalah orang yang ngasih sumbangan kepada semua warga di sini, baru kita melihat, orang hebat ini. Si fulan ini pemilik daripada mal-mal yang ada di Denpasar ini. Kita mulai berubah. Padahal tadinya kita kepada orang itu tidak ada sama sekali sikap yang istimewa. Tapi ketika kita mulai mengenal ini, dan orang ini adalah yang demikian, yang demikian, yang demikian, maka semakin kita tahu tentang pribadi orang itu dan sifat-sifatnya yang luar biasa dan kekayaannya yang luar biasa, apa yang terjadi pada diri kita? Kita merasakan ketika kita ada di dekatnya berbeda. Ketika kita ada di dekatnya berbeda. Walillahil matsalul a'la. Dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala permisalan yang lebih tinggi. Maka ketika orang tidak kenal Allah, maka mudah saja orang itu melanggar perintah Allah.
Tapi ketika seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, pengenalan melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, maka akan terwujud di dalam dirinya apa? Terwujud di dalam dirinya rasa tentang kewajiban yang harus ia lakukan. Ternyata Allah itu yang menciptakan kita, Allah yang mengadakan kita, Allah yang menciptakan segala alam semesta. Allah, semua adalah Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita di dunia ini untuk mengesahkan, tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Kemudian ketika kita merasa dekat kepada Allah, kita merasa nyaman. Dekat dengan Allah, ketika beribadah kepada Allah kita merasakan kedekatan. Maka seperti itulah yang disebut dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah inilah yang kemudian menjadikan seseorang itu semakin kuat keimanannya, sehingga ia merasa begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kedua, kalau kita ingin memperbaharui keimanan kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah qiraatul Quran wa tadabburuh, membaca Al-Quran dan tadabbur. Apa tadabbur? Memikirkan tentang isi kandungan daripada Al-Quran, memikirkan isi daripada kandungan Al-Quran. Maka ini diantara cara untuk meningkatkan keimanan. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, akan bertambah, akan menambahi ayat-ayat ini keimanannya. Dibacakan padahal dia tidak paham, bisa bertambah? Tidak mungkin. Bagaimana seseorang tidak paham bisa bertambah? Karena iman itu adalah keyakinan. Iman itu adalah apa yang ada di dalam hati. Hati itu hanya bisa memahami dengan ilmu. Oleh karena itu, ketika seseorang itu memahami isi kandungan daripada Al-Quran dengan benar, maka disitulah akan bertambah keimanan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu memikirkan tentang kandungan daripada Al-Quran, ataukah di dalam hati-hati mereka ada aqfal, qafl, ada gembok-gembok yang menguncinya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang tadabburul Quran, memikirkan tentang isi kandungan daripada Al-Quran. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, qiraatu ayatin bitafakkurin wa tafahumin khairun min qiraatin khatmah bighairi tadabburin wa tafahumin wa anfa' lil qalbi wa ad'a fi husulil iman wa duki halawatil Quran. Katanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, membaca satu ayat daripada Al-Quran dengan cara tafakkur, berpikir, wa tafahum, dan memahami, itu lebih baik daripada menghatamkan satu Al-Quran. Menghatamkan satu Al-Quran tapi tidak faham apa-apa, itu tidak lebih baik. Lebih baik yang membaca satu ayat tapi dia berpikir di dalamnya dan ia memahami isinya.
dan itu anfa lil qalb, katanya Ibnu Qayyim, lebih bermanfaat bagi hati. Wa ad'a, dan lebih cepat fi husulil iman, di dalam mendapatkan keimanan. Wa dzukil Qur'an, wa dzuk halawatil Qur'an, dan lebih cepat di dalam mendapatkan rasa manisnya Al-Qur'an. Seseorang yang terbawa dengan isi Al-Qur'an, maka ia akan menerawang hatinya, mendalami bagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya seorang sahabat Nabi SAW ketika dibacakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah khuliqu min ghairi syai', apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka itu pencipta? Ataukah mereka itu pencipta? Semua sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah mereka itu makhluk yang diciptakan dari sesuatu? Kalau dilihat, iya kan? Apa yang disembah dari selain Allah? Di dalam agama mana saja, mereka itu diciptakan atau mereka menciptakan? Mereka diciptakan. Bagaimana makhluk, yakni sesuatu yang diciptakan, bisa disembah? Seharusnya yang harus disembah itu adalah yang pencipta. Makanya dikatakan ketika mendengar firman Allah Ta'ala itu dibacakan, kada qalbi ayatir, hampir saja hatiku terbang. Hampir saja hatiku terbang. Makanya ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan, berfikir di dalam satu masalah daripada permasalahan agama itu lebih baik daripada sholat tahajud sepanjang malam. Ini lebih bermanfaat, karena ini yakni memikirkan firman Allah tabaraka wa ta'ala sampai kemudian kita memahaminya, mengerti tentang maksudnya, dan kemudian bertambah keimanan kita, maka itu jauh lebih bermanfaat daripada sekedar membaca tanpa memahami. Kemudian yang ketiga, sebab yang meningkatkan keimanan adalah dzikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian kita menganggap mengingat Allah itu terbatas pada perkataan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, atau menyebutkan Asmaul Husna saja. Tidak. Itu adalah bagian daripada dzikrullah, dan dzikrullah itu adalah semua hal yang dengan sesuatu itu kita mengingat Allah. Seperti halnya beribadah sholat. Bukankah sholat itu dzikrullah? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Maka semua praktek-praktek ibadah haruslah tujuannya dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah, sehingga dengan itu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menuntut ilmu seperti kita sekarang ini, itu adalah dzikrullah. Beribadah itu adalah dzikrullah. Maka ini yang dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, inna likulli syai'in, dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan inna likulli syai'in
jala'un wa inna jala'al qulub dzikrullah. Sesungguhnya bagi segala sesuatu itu ada sesuatu yang dapat membersihkan, dan sesungguhnya yang dapat membersihkan hati dari kotoran, dari karat, itu adalah zikrullah. Maka ketika seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ia akan mendapatkan kebersihan hati. Akan mendapatkan kebersihan hati. Di sini di dalam hal yang berkaitan dengan amal, kadang kita perlu mengingatkan, yaitu berkaitan dengan niat. Kadang seseorang itu di dalam pemahamannya tentang niat hanya mengenal niat itu adalah niatul amal. Niat itu hanya niatul amal. Padahal niat itu ada dua. Dan ini harus kita fahami. Yang pertama adalah niatul amal. Yang kedua niyatu al-ma'mulu lahu. Faham? Niatul amal dikatakan niat untuk sholat. Niatul amal ini pembahasan fuqaha. Niat ma'mul lahu itu pembahasan tentang tauhid. Niatul amal, niat untuk sholat misalnya. Ketika seseorang sholat, mau apa? Niat sholat. Tambah lagi satu, niatul ma'mulu lahu, niat mengamalkan untuk siapa? Ini yang kadang dilalaikan oleh orang. Orang hanya fokus di dalam niat al-amal, tapi tidak pernah mengingat tentang amal untuk siapa. Makanya di dalam amal yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul mengatakan tentang puasa, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Ihtisaban ini adalah tujuan. Tujuan daripada amal itu untuk apa? Untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita mengingat tujuan daripada amal, maka di situ akan mendorong kita lebih ikhlas, lebih sungguh-sungguh di dalam beramal. Dan itu adalah ruh apa? Ruhul amal. Maksud daripada amal. Tujuan daripada amal. Makanya banyak di antara kita yang mengamalkan, tapi ketika mengamalkan tidak ada kesungguhan. Kenapa tidak ada kesungguhan? Karena ia kurang di dalam memahami niat yang kedua, yaitu niat al-ma'mulu lahu. Niat yang dikerjakan untuknya. Untuk siapa? Tujuannya apa? Maka ketika kita mengerti tentang maksud dan tujuannya, yaitu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah kita bersungguh-sungguh, dan disinilah kita akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ketiga adalah zikrullah, mengingat Allah. Mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang hati-hati mereka itu merasa tenang dengan mengingat Allah. Bukankah dengan mengingat Allah hati-hati itu menjadi tenang? Maka di sini tenang dengan keimanan. Tenang dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang menambah keimanan kita adalah iman itu akan bertambah dengan praktek. Dengan apa? Praktek. Prakteknya apa? Taqdimu ma ahabbahullahu wa rasuluhu
min hawa min au ala hawa nafsihi. Dia mampu mengedepankan apa yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya daripada hawa nafsu yang ada pada dirinya. Jadi kalau kita keimanannya hanya teori, kemungkinan iman kita itu akan luntur. Tapi kalau iman kita itu iman yang nyata, dengan dijalankan, dipraktekkan, maka iman kita itu akan semakin kuat. Makanya ketika seseorang mengerti tentang sholat, kewajiban sholat, pelajaran tentang sholat berjamaah, iya, pelajaran tentang ini, iya, tidak pernah diamalkan, maka tidak akan menambah apa-apa. Pengetahuan dan keyakinan yang selama ini dia dapatkan tidak akan memberikan dampak apa-apa di dalam keimanannya. Bahkan bisa jadi tambah hari tambah surut. Tapi ketika seseorang itu bergegas mempraktekkan semua yang dianjurkan oleh Allah, semua yang dianjurkan oleh Rasulnya, dia taruh di depan. Dan hawa nafsu dia singkirkan. Maka ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ia melarang nahan nafs, melarang jiwanya dari mengikuti hawa nafsu. Bahkan yang ia suruh jiwa itu mengikuti apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang dicintai oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ia mampu di dalam pertarungan, maka ketika di dalam pertarungan perebutan jiwa, apakah jiwa itu mengikuti hawa nafsu atau mengikuti apa yang diseru oleh Allah dan diseru oleh Rasulnya? Ketika kita selalu memenangkan, maka di sini akan terus menambah rasa iman, kekuatan iman kita akan semakin kuat. Maka ini diantara sebab penambah keimanan. Jadi dipraktekkan. Teori sudah penuh. Kadang kita ini suka numpuk ilmu. Yang kurang dari kita itu adalah mengamalkan ilmu. Kalau disuruh debat, semua ilmunya keluar. Tapi disuruh ngamalkan, ilmunya nggak keluar-keluar. Jadi nggak bisa ngamalkan ilmunya. Maka tidak seperti sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, tidaklah mereka itu lebih baik daripada kita dikarenakan mereka lebih hafal Al-Quran daripada kita. Tidak. Sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara mereka bisa jadi hafalan Al-Qurannya kita jauh lebih banyak hafalannya dari sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang beda? Mereka adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam keimanan. Kesungguhan inilah yang kemudian mereka mengamalkan setiap ada perintah diamalkan. Makanya dikatakan oleh Utsman ibnu Affan, kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, naqra'ul Quran, membaca Al-Quran, la yatajawaz asyra ayat, tidak lebih daripada 10 ayat. Sampai kami baca, kami fahami maknanya, kami mempelajari amalan apa yang diperintahkan di situ, larangan apa yang harus kami jauhi di situ, semua kami pelajari. Maka kami belajar Al-Quran, belajar mengamalkan Al-Quran dan mempraktekkan Al-Quran di dalam kehidupan. Inilah bedanya kita. Kita kadang mempelajari, tidak sempat ngamalkan. Kita ini banyak belajar tapi tidak sempat ngamalkan, ditumpuk. Makanya kadang hati kita menjadi bebel. Karena apa? Karena
tuntutan daripada amal tidak pernah dilaksanakan. Sama seperti orang hutang tidak dibayar, besok lagi hutang, besok lagi hutang. Ketika hutangnya numpuk, tidak mampu bayar, akhirnya malas bayar hutang. Kenapa? Hutangnya sudah terlalu banyak. Ini ilmu datang gak diamalkan, yang kedua datang gak diamalkan, yang ketiga datang gak diamalkan, sehingga enak Anda ngamalkan. Ini yang ada, makanya ini pelemah daripada keimanan. Yang menguatkan, begitu kita mendapatkan pengetahuan, maka kita praktekkan, kita amalkan. Kemudian yang kelima daripada penguat keimanan adalah hudur majalisul dzikr, hadir di dalam majelis dzikr. Kita ketahui bersama majelis dzikr tadi bukan hanya zikir dalam bentuk tadi wirid yang seperti itu, justru wirid yang zikir yang bersama-sama dengan seseorang menaikkan suaranya keras, itu tidak ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan, bahkan para ulama ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza marartum biriyadil jannah farta'u ilaiha, kalau kalian melewati taman-taman surga, maka hendaknya kalian bergabung di sana. Dikatakan, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan riyadul jannah? Rasul mengatakan majalisu dzikr, majalisu dzikr. Dikatakan oleh para ulama, majalisu dzikr, majalisul ilm, majelis ilmu. Karena dengan majelis ilmu itu orang diingatkan tentang Allah. Majalisul halal wal haram, majelis tentang halal dan haram. Karena dengan belajar halal dan haram, dia mengetahui tentang apa yang diharamkan oleh Allah dan apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadir di dalam majelis ilmu seperti ini menguatkan, karena seseorang akan ada di lingkungan itu mempengaruhi. Bayangkan ketika seseorang tidak mau kumpul sama orang sendiri, maka ia akan merasakan kesendirian, merasa bahwasannya semua orang ini tidak ada yang peduli satu dengan yang lainnya. Dia merasa kalau dia beramal, dia hanya sendirian. Amal sendirian itu jauh lebih susah daripada kalau kita banyakan. Makanya dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, innama ya'kulu dzib minal ghanami asyad. Hanya saja serigala itu makan dari apa? Dari domba yang syad, yang menyimpang. Kalau dia bergabung semuanya, serigala tidak akan makan. Tapi begitu ada yang jalan sendiri, maka jalan sendiri yang diterkam oleh serigala. Maka dari itu hudzur majalisul ilm. Tidak mencukupkan diri dengan sekarang sudah ada kajian online, ya sudahlah kita cukup di online saja, tidak pernah ketemu bertatap muka dengan saudara-saudaranya. Bertatap muka, berkumpul dengan saudara-saudara seiman, saudara-saudara yang ada di dalam majelis kebaikan, maka teman-teman yang soleh ini menguatkan di dalam keimanan, menguatkan di dalam keimanan. Kemudian inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abi Rawaha pernah mengatakan, ta'al nu'minu sa'atan, katanya dia mengatakan kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, yani ta'ala nu'minu sa'atan, mari kita beriman 1 jam saja. Katanya Abu Darda mengatakan, awalasna mu'minin, bukankah kita ini sudah orang-orang yang beriman, kok disuruh beriman 1 jam saja? Dikatakan, bala walakin nadhkurullah fatazdadu imanan, atau fanazdadu imanan. Dikatakan
Benar, kita sudah beriman, akan tetapi yang aku maksud adalah kita mengingat Allah. Kita sama-sama mengingat Allah, kumpul. Makanya kalau bisa satu orang baca Al-Quran, yang lain mendengarkan. Kalau ada ustadznya yang mentafsirkan, maka itu lebih baik. Itulah yang dimaksud dengan zikrullah. Itu yang dimaksud dengan zikrullah. Ini yang menjadikan kemudian bertambahnya keimanan. Ta'ala nazkurullah fanazdadu imanan. Maka kemudian kita bertambah keimanannya. Kemudian yang menguatkan lagi keimanan itu adalah al-bu'du anil ma'asi. Menjauhkan diri daripada kemaksiatan. Kalau tadi kita berbicara tentang mengamalkan ilmu, ini adalah meninggalkan kemaksiatan yang dilarang. Kenapa? Karena setiap kali seseorang itu melakukan perbuatan kemaksiatan, maka tertitik di dalam hatinya titik apa? Titik hitam. Dikatakan ta'rudul fitanu kama ta'rudul ardul hasir. Dikatakan fitnah itu datang satu helai demi satu helai seperti datangnya lembaran-lembaran daripada tikar. Orang kalau menganyam tikar kan satu helai demi satu helai, seperti itu. Itu seperti itu, fitnah itu datang. Kemudian dikatakan oleh Rasul, ayyuma qalbin asyrabaha, hati yang mana saja yang masuk kepada ini, maka akan tertitik di dalam titik itu, titik yang hitam. Dan hati mana saja yang menolaknya, maka akan tertitik padanya titik putih. Artinya di sini kalau datang ajakan dari iblis, ajakan dari syaitan, ajakan dari hawa nafsu untuk berbuat kemaksiatan, kemudian kita dapat menolak, maka semakin kita sering menolak, semakin bersih hati kita, semakin naik iman kita. Seperti itu. Itulah yang dimaksud jauh daripada kemaksiatan. Kemudian yang ketujuh adalah al-iktsar minan nawafil. Banyak-banyaklah kita itu beribadah dengan ibadah yang sunnah. Ibadah yang sunnah ini menambah keimanan. Seperti yang kita fahami bersama, al-imanu yazidu bitta'ah, dengan ketaatan. Semakin banyak kita mengamalkan amalan-amalan sunnah, maka semakin kuat keimanan kita. Kemudian yang kedelapan, ini yang pertama kali kita sebutkan tadi, yaitu ad-du'a, mohon kepada Allah. Ini setelah berusaha, setelah ini semua, kemudian yang terakhir kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah. Tapi berdoa saja tanpa usaha, maka bukan seperti itu caranya. Caranya kita mendapatkan keutamaan, caranya kita mendapatkan kekuatan keimanan yang kita harapkan. Bukan seperti itu, bukan hanya doa, tapi harus dengan usaha dan kesungguhan daripada diri kita. Inilah perkara yang berkaitan dengan yang melemahkan iman dan yang menguatkan iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga keimanan kita dan meneguhkannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita taufik untuk dapat melaksanakan perkara-perkara yang dapat menguatkan, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya di dalam akhir daripada kajian kita ini, kita berdoa dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.